Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Indralaya, Pendidikan Biologi Angkatan 2021. Kami akan menyajikan video mengenai katabolisme glukosa. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari kelompok 3 kelas Indralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fatima dari kelompok 3 Indralaya dengan NIM 0609 1282 126052. Saya Dian Agustin, NIM 06091182 1260016. Saya Trisat Diana, NIM 060911826002. tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik mengenai materi katabolisme glukosa. Dasar teori. Katabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian atau pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian molekul ini menghasilkan atau melepaskan energi atau ATP yang digunakan organisme hidup untuk beraktivitas. Salah satu molekul yang dapat diurai dalam reaksi katabolisme adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu biomolekul makhluk hidup yang tersusun atas monomer sakarida. Salah satu penyusun karbohidrat adalah glukosa. Glukosa inilah yang kemudian dikatabolisme melalui 4 tahapan yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Prosedur proyek yang pertama, pelajari dan pahami materi mengenai katabolisme glukosa. Kedua, temukan dan rekamlah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Ketiga, rekamlah penjelasan mengenai materi katabolisme glukosa. Keempat, editlah hasil rekaman tersebut menjadi video yang menarik. Sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat yang pertama adalah kentang. Dalam 100 gram kentang mengandung 13,5% karbohidrat. Jenis karbohidrat yang ada dalam kentang berupa pati dan gula sederhana. Bahan makanan selanjutnya yaitu roti tawar gandum. Dalam setiap 100 gramnya mengandung karbohidrat sebanyak 49 gram. Bahan makanan selanjutnya yaitu nasi putih. Nasi putih merupakan sumber karbohidrat utama terutama di daerah Indonesia. Dalam 100 gram beras mengandung 28 gram karbohidrat. Jenis karbohidrat yang banyak dalam nasi putih adalah pati dan gula sederhana. Bahan makanan selanjutnya adalah jagung. Dalam 100 gram jagung mengandung 69,1 gram karbohidrat. Karbohidrat utama dari jagung adalah pati dan gula. Sebagian besar gula pada jagung adalah gula sukrosa. Untuk mengetahui kandungan karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat dilakukan dengan beberapa macam uji. Di antaranya, yang pertama uji Molis, uji iodin, uji Seliwanov, uji Barford, dan uji Benedict. Uji Molis. Pada uji ini dapat menguji semua jenis karbohidrat yang ada pada bahan makanan yang diuji. Pada uji Molis, bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan menghasilkan reaksi berwarna keunguan. Dalam reaksinya, gula akan bereaksi dengan alfa-naftol dalam lingkungan asam dan membentuk warna ungu. Uji iodin. Uji iodin digunakan untuk menganalisis adanya pati. Reaksi positif pada uji iodin ditandai dengan perubahan warna biru. Hal tersebut disebabkan oleh struktur molekul pati yang terbentuk spiral, sehingga akan mengikat molekul iodin dan terbentuklah warna biru. Uji Seliwanov. Uji ini berguna untuk menguji kandungan ketosa dalam bahan makanan. Pengujian karbohidrat dengan metode ini dilakukan dengan cara mencampurkan bahan makanan yang sudah berbentuk cair dan ditambahkan dengan reagen Seliwanov ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya akan dididihkan selama 30 detik. Apabila muncul warna merah, maka positif mengandung karbohidrat. Uji Benedict. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kandungan gula pereduksi pada bahan makanan
Uji yang mengandung gula pereduksi ditandai dengan terbentuknya larutan berwarna hijau, merah, orange, dan merah bata. Reagen yang dapat digunakan pada uji ini diantaranya yaitu tembaga sulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Uji Barfoot. Uji ini digunakan untuk menguji kandungan gula pereduksi atau monosakarida dalam bahan makanan. Uji Barfoot mengandung kupri asetat yang dilarutkan dalam aqueous dan ditambahkan dengan asam asetat dalam keadaan asam akan mereduksi reaksi Barfoot sehingga terbentuk endapan berwarna merah bata. Glikolisis. Glikolisis merupakan proses yang memecah gula, misalnya glukosa, menjadi pirufat bersama dengan produksi ATP dan NADH. Dimulai dengan 1 molekul glukosa, glikolisis adalah reaksi 10 langkah yang akan menghasilkan 2 molekul pirufat sebagai produk. Menggunakan berbagai enzim termasuk kinase, mutase, dihidrogenase, isomerase, dan liase, serta konsumsi 2 ATP. Molekul glukosa dasar ini dapat dipecah menjadi 2 molekul pirufat, 2 NADH yang kemudian digunakan untuk generasi ATP selanjutnya, dan 4 ATP, karena 2 ATP dikonsumsi selama bagian konsumsi energi dari proses ini. Keuntungan bersih dari pemecahan molekul glukosa adalah 2 ATP. Proses glikolisis melalui 10 tahapan diantaranya yaitu: tahap pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Tahap ini memerlukan ATP untuk diubah menjadi ADP. Tahapan yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfoglutoisomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP yang kemudian diubah menjadi ADP. Tahapan yang keempat, 1,6-bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid 3-fosfat dan dihidroksil aseton fosfat yang reaksinya dikatalisis oleh enzim aldosa, terjadi proses isomerase. Tahap kelima, molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase yang bekerja secara bolak-balik. Tahap keenam, gliseraldehid 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan bantuan enzim triosa fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuklah NADH. Tahap ketujuh, lalu 1,3-bifosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase dan melepaskan ATP. Tahap ke-8, 3-fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Tahap ke-9, 2-fosfogliserat selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim anolase. Tahap ke-10, fosfoenol pirufat selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalisis enzim pirufat kinase dan dihasilkan ATP. Dekarboksilasi oksidatif pirufat. Dekarboksilasi oksidatif pirufat yaitu terjadinya oksidasi dan hilangnya CO2 dari pirufat. Kemudian, penggabungan unit asetat 2-C dengan KO- enzim A atau KO-A membentuk asetil-KOA. Reaksi ini terjadi dalam mitokondria dan bersifat aerob. Reaksi dekarboksilasi pirufat ini juga melibatkan bentuk terfosforilasi tiamin atau FIT B1 sebagai gugus prostatik. Di samping kehilangan CO2, asam pirufat juga kehilangan 2 atom hidrogen selama pembentukan asetil KOA. Enzim yang mengkatalisasinya adalah asam pirufat dehidrogenase. Atom hidrogen dari asam pirufat diterima oleh NAD positif, sehingga melalui reaksi dekarboksilasi pirufat akan dihasilkan NADH2.
Siklus asam sitrat dikenal juga sebagai siklus Krebs. Siklus asam sitrat menggunakan beberapa produk glikolisis untuk produksi energi lebih lanjut, dimulai dengan molekul pirufat. Sekali lagi, enzim memainkan peran kunci dalam memanipulasi molekul pirufat ini dan mengikatnya dengan cara yang terkontrol dan melanggengkan siklus. Produk dari satu putaran siklus asam sitrat menggunakan 2 molekul pirufat, terdiri dari 4 molekul karbon dioksida, 2 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul GTP. NADH dan FADH2 akan melanjutkan ke rantai transport elektron untuk produksi ATP yang lebih banyak lagi. Transfer elektron. Bila NADH2 dan FADH2 dioksidasi akan menghasilkan ATP. Walaupun oksidasi ini melibatkan pengambilan O2 dan pembentukan H2O, tetapi NADH dan FADH2 tidak dapat bergabung secara langsung dengan O2 untuk membentuk H2O. Elektronnya harus ditransfer melalui beberapa senyawa sebelum H2O terbentuk. Pembawa elektron ini adalah sistem pengangkutan elektron mitokondria. Sistem pengangkutan elektron dalam mitokondria melibatkan sitokrom B dan sitokrom C, ubiquinon, flavoprotein atau riboflavin yang mengandung protein, beberapa protein besi, belerang, dan enzim sitokrom oksidasi. Dari proses glikolisis dihasilkan 2 NADH2, dari proses dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH2, dan dari siklus Krebs dihasilkan 6 NADH2. Jadi, 10 NADH2 masuk ke dalam transfer elektron. 1 NADH2 akan dioksidasi menghasilkan 3 ATP. Berarti 10 NADH2 akan dioksidasi menghasilkan 30 ATP. Dari siklus Krebs dihasilkan 2 FADH2 dan akan dihasilkan 4 ATP. Maka dari itu, dari sistem transfer elektron dihasilkan 34 ATP sebagai hasil akhirnya. Monosakarida penyusun karbohidrat berdasarkan gugus fungsionalnya dibedakan menjadi aldosa dan ketosa. Berdasarkan jumlah atom karbonnya dibedakan menjadi triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Kesimpulan, katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks yang dapat dikatabolisme adalah glukosa. Reaksi katabolisme glukosa terdiri dari 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Sekian video dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.